Jika Anda ingin membangun dasar iman Anda dan bertumbuh dalam iman yang benar, simak acara Through the Bible. Through the Bible mengupas Alkitab secara sistematis, mulai dari Injil Matius sampai dengan Kitab Wahyu. Through the Bible mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 6 sampai 7 pagi, bersama Dr. Suhento Lio. Dan siaran ulang pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan acara Through the Bible. Oke, pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita sebagaimana biasa akan bersama-sama mempelajari Alkitab dalam acara Through the Bible atau menelusuri Alkitab. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita bisa sampai di surat Ibrani. Bahkan hari ini kita sampai di Ibrani pasal yang ke-6 ya. Ibrani pasal yang ke-6. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu. Mohon Tuhan ikut campur tangan dalam menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu lah yang kami dapatkan, yang kami simak. Itu penting bagi hidup kami, Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Mohon pimpinan-Mu sekali lagi Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ya Lilin akan membacakan ini pasal 6 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Ada 20 ayat ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang penuh pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, oke. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Ibrani pasal 6 adalah pasal yang banyak diperdebatkan, pasal yang penuh dengan tantangan, ya. Karena kita harus melihat, ya, menafsirkannya dengan benar. Beberapa pasal pendahulu itu sudah sebenarnya menghantar kita kepada kesimpulan yang lebih benar. Karena mempelajari Alkitab, kita harus melihat secara keseluruhannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat secara singkat, ya, di pasal 1, Rasul Paulus yang menulis Ibrani ini, yang saya yakini telah menjelaskan bagaimana sejak dahulu kala Allah memakai berbagai cara, akhirnya kemudian Tuhan Yesus datang. Dan kemudian di pasal 2, ringkasnya dikatakan bahwa kesaksian tentang Yesus itu diceritakan bagi kita oleh, ya, mereka yang menjadi saksi mata, yaitu yang mengikutinya, rasul-rasul, dan disertai dengan atau di backup dengan mujizat-mujizat. Dan di pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan Yesus, ya, mati bagi semua manusia, mengalami maut bagi semua manusia, bukan hanya bagi orang pilihan saja. Di pasal 3 dia menyebut mereka saudara yang kudus. Ini penerima suratnya, saudara yang kudus. Artinya orang-orang yang menerima surat ini adalah orang yang sudah diselamatkan, ya. Jadi tidak ada alasan untuk berkata bahwa mereka belum diselamatkan, atau ujung-ujungnya mereka adalah sebenarnya belum diselamatkan. Itu tidak demikian. Kalau kita berpendapat demikian, maka kita percaya ini surat tidak diinspirasikan, gitu. Kemudian di pasal 4, ya, dia berbicara tentang firman Tuhan yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Dan di pasal 5, penulisnya, ya, Rasul Paulus sudah menjelaskan tentang imam besar, ya, Yesus Kristus yang adalah imam besar dan yang telah memberi contoh tentang ketaatan, ya, bagaimana kita harus taat, ya. Dia sudah memberi contoh akan hal itu. Dan di pasal 5 bagian akhir dia katakan seharusnya orang-orang yang dia sebut saudara-saudara yang kudus itu adalah tingkatnya pengajar. Jadi seharusnya sudah sangat mengerti dan seharusnya memakan makanan yang sudah keras, bukan seperti balita, ya, baby, ya, yang minum susu melulu, gitu. Jadi seharusnya sudah sangat mengerti, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di pasal 6 ini bagian awalnya dikatakan, sebab marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Jadi asas-asas pertama artinya yang paling dasar, ya. Masa kita nggak maju, gitu, ya? Masa kita bolak-balik puter-puter di situ saja, gitu? Ya, kita seharusnya maju, ya, meninggalkan ajaran-ajaran yang
dasar-dasar itu katanya. Ya, seharusnya kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya. Ya, beralih kepada hal yang lebih dalam lagi itu. Ya, perkembangannya yang penuh katanya. Nah, kemudian dia berkata, janganlah kita meletakkan lagi dasar ya. Jadi jangan bolak-balik di dasar lagi ya, dasar pertobatan ya dari perbuatan-perbuatan. Jadi ingat, dasar pertobatan kita itu bukan didasarkan atas ya perbuatan-perbuatan ya, tetapi kita lihat ya dasar pertobatan kita itu adalah perubahan hati, perubahan konsep, perubahan sikap, perubahan hati, perubahan sikap semuanya ya. Jadi itu bukan perbuatan tetapi perubahan hati, perubahan konsep di kepala kita dan perubahan sikap hidup kita ya. Nah, katanya ini jangan didasarkan pada perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah ya. Jadi kita harus dasarkan pada kepercayaan pada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan katanya. Jangan bolak-balik di situ lagi ya. Ajaran tentang berbagai baptisan. Ya, kita sudah tahu hanya ada satu model baptisan ya. Untuk baptisan yang benar harus memenuhi 3 persyaratan. Apa itu? Jadi baptisan yang benar harus dilaksanakan atas orang yang sudah diselamatkan, bukan atas orang yang belum diselamatkan. Nah, syarat ini menghalangi baptisan bayi ya. Jadi bayi tidak mungkin dibaptis karena dia belum diselamatkan. Jadi baptisan harus dilaksanakan atas orang yang sudah diselamatkan, bukan yang belum diselamatkan. Orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua, ya, baptisan harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu masuk ke dalam air. Ya, tidak ada diperciki dengan air. Diperciki dengan air itu bukan baptis, ya, tetapi rantis. Ya. Jadi baptis dengan rantis 2 hal yang berbeda. Kalau baptis itu masuk ke dalam air, kalau rantis itu ditetesin air, ya, diperciki air begitu. Kemudian syaratnya yang ketiga adalah dilaksanakan oleh atau atas otoritas gereja yang Alkitabiah, yang benar. Jadi bukan dibaptis atas otoritas toko buku atau yayasan penginjilan dan lain sebagainya. Harus atas dasar jemaat, ya, jemaat yang membaptiskan. Jadi ini baptisan yang benar ya. Nah, penumpangan tangan katanya, berbagai penumpangan tangan. Nah, penumpangan tangan ini ya, ini mestinya penumpangan tangan itu sekali lagi kalau kita konsisten dengan bahwa di dalam Yesus Kristus atau di zaman ibadah hakikat ini tidak ada lagi yang namanya ibadah simbolik, tidak ada lagi yang namanya imam, ya, jabatan imam itu, maka tidak ada yang namanya doa memberkati orang dengan menumpangkan tangan. Itu adalah praktek keimamatan. Lalu penumpangan tangan itu dilaksanakan atas apa? Nah, di dalam surat kepada Timotius, Rasul Paulus menulis di situ, penumpangan tangan itu bersangkut paut dengan pentabisan. Pentabisan. Nah, jadi penumpangan tangan itu bukan memberkati, tetapi memberi approve ya, atau memberi perestuan gitu. Nah, jadi penumpangan tangan katanya kebangkitan orang mati. Nah, kita sudah tahu tentang kebangkitan orang mati, mestinya itu sudah jelas sekali. Karena masalah kebangkitan orang mati sudah juga dijelaskan di 1 Tesalonika. Ya, di situ orang mati akan bangkit ya, dan yang masih hidup akan diubah ketika Tuhan datang yang didahului dengan bunyi sangkakala ya. Dan kita yang masih hidup, kalau masih hidup pada saat Tuhan datang itu, kita akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Mereka yang mati ya, atau kita yang mati, kalau mati duluan, maka sebelumnya ketika sangkakala berbunyi, kita akan bangkit terlebih dahulu dan naik ke atas menyongsong Tuhan di angkasa dengan tubuh kebangkitan yang baru. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi masalah kebangkitan orang mati dan masalah hukuman kekal itu adalah masalah ya, ini pokok-pokok dasar ya, yang seharusnya sudah difahami ya, sudah difahami. Dan katanya itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya ya. Jadi kita lihat di sini katanya
ini hal yang kita harus ya lakukan, jadi bertumbuh. Nah, sebenarnya yang jadi pokok ini topik di pasal 6 ini yang ingin disampaikan oleh sang penulis adalah bahwa sejak kita menjadi orang Kristen itu tidak ada istilah stand still ya. Jadi tidak ada istilah ini stagnan gitu. Jadi kita harus bertumbuh terus ya. Jadi ada pertumbuhan. Nah, sebagai orang Kristen kalau tidak bertumbuh maka akan ditarik akan makin jauh dari kebenaran. Kita hanya ada pilihan makin maju atau makin mundur. Jadi tidak ada di tengah-tengah bisa stabil begitu saja. Jadi orang Kristen yang stabil. Kalau jadi orang Kristen yang stabil itu sebenarnya mundur ya. Jadi orang Kristen yang mundur di sini dan itulah yang akan kita lakukan katanya. Ya, kita perbuat ya, jika Allah mengizinkan. Ya, pasti ya toh bahwa Tuhan menginginkan kita maju, bertumbuh dari ini ajaran yang dasar ya, asas-asas pertama menuju kepada perkembangannya dari semua pengajaran kekristenan. Nah, kemudian kita lihat di ayat 4 katanya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah, kita masuk bagian yang agak ini ya, sebenarnya sih tidak sulit karena di sini sampai sudah 5 kali 5 statement untuk menyatakan bahwa orang itu sebenarnya sudah diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya membaca komentari yang ditulis oleh John Calvin ya. Saya membaca ini komentarinya John Calvin ya, di volumenya yang ke-22. Di situ ada mengenai Ibrani ya, surat Ibrani, dan kelihatannya John Calvin ini sengaja mengelak ya, dia skip ini penjelasan yang sangat penting ini dengan hanya sedikit penjelasan saja ya. Dan dia bahkan tidak menjelaskan dengan cukup penuh tentang apa yang dimaksud dengan disalibkan lagi ya. Menyalibkan lagi. Dia tidak membahas itu, dia kelihatannya menghindar. Dan saya dapatkan di dalam ini commentary ini, The Pulpit Commentary ya, The Pulpit Commentary di ini edisinya atau di volumenya yang ke-21 ya, yang ditulis oleh ini J. Bramby. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penulis ini ya, Bambi ini dia mengatakan bahwa ini orang-orang yang ini yang terpengaruh oleh Calvin katanya ya. Ini dia bilang Calvin predestination view compile him and his follower to do violence to the plain message of the passage katanya. Jadi ini pandangan predestinasinya John Calvin telah memaksa dia dan pengikutnya ya melakukan ini violent ya, melakukan tindakan yang ya mencederai arti dari perikop ini katanya. Mengapa? Katanya di sini mereka terlebih dahulu ada konsep bahwa orang yang sudah diselamatkan tidak bisa hilang gitu, tidak bisa sampai satu hari tidak diselamatkan lagi. Jadi sudah ada konsep yang terlebih dahulu demikian. Sebenarnya ini adalah efek dari konsepnya yang Allah menyelamatkan melalui memilih. Jadi ini adalah efek dari irresistible grace ya, dan limited atonement serta unconditional election ya. Maka disimpulkan bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Karena sudah dipilih, jadi mustahil mereka tidak diselamatkan. Jadi lebih duluan ada konsep demikian di kepala mereka, sehingga ya akhirnya mereka membaca ini, mereka tidak lagi menyimak apa yang dikatakan oleh teks itu. Dan pengikut-pengikutnya juga demikian, mereka sudah diajar oleh guru mereka terlebih dahulu begini, bahwa keselamatan tidak akan hilang dengan menunjukkan kepada mereka banyak ayat-ayat ya, ayat-ayat yang ya seperti saya katakan itu ya, ada pendengar yang
kirim SMS kepada saya, suruh saya baca 1 Petrus pasal 1 ayat 5 yang berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saya tahu dia mau saya memperhatikan kata yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Tetapi dia lupa, dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Karena imanmu. Kalau imannya berubah, tidak dipelihara. Jadi kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, sudah jelas di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi jikalau kita tidak terpengaruh oleh konsep mana-manapun, ya, kemudian kita membaca Alkitab, kita membaca ayat 4 dari Ibrani pasal yang ke-6 ini, dia berkata begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah, orang yang pernah diterangi hatinya, ini adalah orang yang telah menerima terang Injil. Apa yang menerangi hati orang? Injil yang menerangi hati orang, ya toh? Injil, ya. Injil lah yang ini ya, terang firman Tuhan, ya, Injil. Nah, di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia berkata, kamulah terang dunia, ya, kamulah terang dunia. Dan kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 4, di situ ada yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus, yang tidak percaya, itu adalah orang yang tidak melihat cahaya Injil, yang hatinya belum diterangi. Tetapi di sini dikatakan, ya, ini hatinya diterangi hatinya. Mereka yang telah pernah diterangi hatinya, berarti orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, ya. Sudah diselamatkan. Kalau kita lihat di Efesus lagi pasal 1, ya, Efesus pasal 1 ayat 18 katanya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya. Nah, mata hatimu terang itu artinya apa? Ya, diterangi oleh Injil, ya, diselamatkan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam Kristus. Jadi, orang yang diterangi hatinya, yang sudah diterangi hatinya, itu adalah orang yang sudah menerima terang Injil, yang pernah mengecap karunia sorgawi, katanya, mengecap karunia sorgawi. Nah, kalau kita lihat di sini di pasal 3 dari kitab yang sama, pasal 3 di ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Nah, panggilan surgawi di sini mengecap karunia sorgawi. Orang yang mengecap karunia sorgawi, orang yang sudah diselamatkan, ya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Anda bisa bayangkan, mendapat bagian dalam Roh Kudus berarti orang itu, kalau sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 13, ya, Efesus pasal 1 ayat 13, itu berarti orang itu sudah percaya, maka dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapankah Roh Kudus masuk ke dalam hati orang? Yaitu pada saat orang itu percaya. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan. Jadi katanya, dan yang pernah mendapat bagian loh, ya, dalam Roh Kudus, ya, mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik, ya, firman yang baik. Berarti ini yang dimaksudkan ini menurut Barmley itu adalah Injil, ya. Firman di sini yang maksudkan yang sudah mengecap Injil, ya. Injil yang baik, ya, firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Nah, karunia dunia yang akan datang itu yang dimaksudkan di sini itu adalah kerajaan 1000 tahun, ya. Pada waktu langit dan bumi diperbaharui, ya, dunia yang akan datang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sang penulis ini memakai lima kalimat berganda untuk meyakinkan kepada pembacanya atau bahwa orang ini sungguh-sungguh adalah orang yang sudah diselamatkan.
Wow, sampai lima kalimat berganda dia pakai ya. Itu pun ya masih belum cukup ya, masih belum cukup ya untuk meyakinkan sebagian orang yang terlebih dahulu sudah ada konsep di kepalanya bahwa orang ini sudah diselamatkan gitu. Bahwa orang yang dimaksudkan ini adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Nah, masih belum cukup. Mengapa? Karena mereka terlebih dahulu sudah ada konsep, atau mereka sudah menerima dari guru mereka suatu konsep, dan konsep itu sudah sedemikian mendarah daging di dalam diri mereka sehingga mereka tidak mau melihat lagi hal-hal lain ya selain apa yang sudah tertanam di dalam diri mereka dulu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian, karena apa? Karena mereka tidak mau dengan kata murtad di situ, yang berkata bahwa orang yang sudah sampai sedemikian ini, ya, namun yang kemudian murtad, ya, jadi para pipto, ini kata di balik kata murtad ini adalah orang itu, ya, ini meninggalkan kebenaran ya, meninggalkan kebenaran. Jadi mereka tidak mau, mereka mau berkata bahwa kalau orang sampai bisa murtad berarti tadinya memang belum diselamatkan. Nah, ini memang tipikal dari penjelasan Calvinistik ya, yang percaya bahwa sekali Allah sudah memilih seseorang, maka dia pasti sudah diselamatkan karena dipilih gitu. Karena bukan berdasarkan iman. Orang itu diselamatkan bukan karena iman, tapi orang itu diselamatkan oleh karena dipilih. Oleh sebab itu, ya mereka punya jalur akal, jalur nalar mereka. Kalau dipilih maka irresistible grace, maka tidak bisa ditolak ya. Tidak bisa ditolak. Nah, kalau ada orang yang dikatakan murtad atau meninggalkan Tuhan, mereka akhirnya hanya tarik garis gampangnya saja, yaitu bahwa dari awalnya memang dia belum diselamatkan gitu. Hanya itu. Ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan kembali. Coba kita dengar dulu penuntun kehidupan yang menjadi ciri khas Radio Berita Klasik. Silakan. Jarum jam menunjukkan pukul 6.30. Saatnya Anda dengar penuntun kehidupan. Orang yang tak berpengalaman mendapatkan kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang yang tak berpengalaman mendapatkan kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Ini Brumby ini ya yang menulis di The Pulpit Commentary ya, dia berkata bahwa satu konsep yang telah menyebabkan para Calvinis ini tidak bisa memahami ini adalah mereka terlebih dahulu ada di dalam pikiran mereka satu konsep bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali tidak akan fall away gitu. Tidak akan murtad gitu. Jadi kalau ada orang murtad ya, maka konsekuensinya sebenarnya mereka belum dilahirkan kembali. Cuman bolak-balik di situ saja kan. Jadi mereka bahkan tidak mau melihat sampai kalimat berganda 5 ini dipakai oleh penulis untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan, yang dimaksudkan ini adalah orang yang sudah diterangi hatinya, bahwa orang itu sudah mengecap karunia surgawi ya. Bahkan orang itu ya pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus ya. Pernah dapat bagian dalam Roh Kudus, lu bayangkan. Dan kemudian orang itu ya mendapat firman, mengecap firman yang baik ya, firman yang baik ya. Injil sudah dikecapnya gitu. Dan kemudian dia mendapat karunia dunia yang akan datang ya, tentang karunia tentang hidup bersama Tuhan ya di kerajaan 1000 tahun ya, semua itu bayangkan ini orang ini sudah sedemikian rupa. Dan di bagian lain
penulis menyebut mereka adalah tingkatannya sudah pengajar. Kemudian di pasal 3 dia menyebut orang itu adalah saudara yang kudus, ya. Jadi bagaimana semua ini boleh dihantam dengan cuma satu kalimat, sebenarnya mereka belum diselamatkan. Wah, kelihatannya itu sangat tidak akademik gitu, sangat tidak fair gitu ya, sangat tidak benar gitu penafsiran demikian. Hanya oleh satu konsep yang sudah ada terlebih dahulu, semua terang kebenaran yang dipaparkan itu hanya ditempis begitu saja gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita betul-betul setia kepada kebenaran, ya, kita tidak mengikut membabi buta begitu. Saya terus terang kepada pendengar, saya adalah orang yang diajar oleh banyak dosen tentang orang yang ada di duduk ya, di posisi ya, itu one safe always safe. Tetapi saya tidak harus ikut guru saya sepenuhnya ya, karena saya melihat apa yang Alkitab katakan yang benar. Saya bukan kerbau yang dicucuk hidung gitu. Saya harus menafsirkan apa yang benar menurut saya dan saya fahami. Ya, bukan kerbau yang dicucuk hidungnya ditarik kemana saja saya ikut begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di sini dikatakan, nah orang yang demikian yang sudah disebut dengan kalimat berganda 5 itu ya, katanya namun ya, yang murtad lagi, kalau dia murtad, kalau orang sudah sampai pada posisi demikian, artinya orang itu sudah diselamatkan gitu. Kalau dia murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat ya. Jadi dia tidak mungkin dibaharui lagi. Ini orang ini terjadi di dalam dirinya kesalahan ya, ini doktrinal ya, dia telah berdosa secara doktrinal dan dosa inilah yang dimaksudkan di pasal 10. Dan kalau Anda lihat di pasal 10 ya ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, dosa ini adalah dosa yang di ayat 35 dari pasal 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Jadi ini dosa melepaskan kepercayaan. Atau yang di ayat 38 yang berkata, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mengundurkan diri ya, mengundurkan diri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kesalahan seperti yang dicatat di dalam surat 1 Yohanes, di mana Yohanes berkata demikian. Kalau ada di 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Terus dia lanjutkannya, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Karena kalau dosa yang mendatangkan maut, tidak usah doa lagi gitu. Mengapa? Itu dosa doktrinal. Dosa doktrinal artinya ya dia sudah mengikuti ajaran sesat gitu. Dia sudah mengikuti pengajaran yang salah, doa juga percuma. Dia nggak bisa berdoa. Dan kemudian di sini dikatakan orang yang demikian itu tidak mungkin diperbaharui sekali lagi ya. Tidak bisa diperbaharui lagi dia sehingga mereka bertobat. Sebab katanya, nah alasannya apa di sini? Sebab katanya mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menyalibkan lagi itu, menyalibkan lagi. Nah, yang saya katakan, saya membaca di komentarinya John Calvin, dia sengaja mengelakkan ini. Apa itu menyalibkan lagi gitu ya. Nah, orang yang menyalibkan lagi Yesus itu adalah orang yang pernah menyalibkan Yesus. Baru ada kata lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang macam apakah yang bisa terlibat dosa menyalibkan lagi gitu? Lagi, berarti orang itu tadi sebelumnya sudah menyalibkan Yesus Kristus. Nah, orang bagaimanakah yang sudah menyalibkan Yesus Kristus? Orang yang model apakah? Orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, orang yang sudah menyadari dirinya orang berdosa, orang yang mengakui bahwa Yesus telah dihukumkan baginya di atas kayu salib,
dan dia sekarang hidup bagi Yesus Kristus adalah orang yang menyalibkan Yesus Kristus. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang mengakui bahwa Yesus disalibkan karena dosanya. Berarti dialah yang menyalibkan Yesus Kristus. Bahwa dia karena dosanya lah Yesus Kristus tersalib. Jadi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang sudah menyalibkan Yesus Kristus. Nah, itulah orang yang telah diterangi hatinya, orang yang telah mengecap karunia sorgawi, orang yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, orang yang mengecap firman yang baik, dan ya karunia-karunia dunia yang akan datang, yaitu orang yang sudah menyalibkan Yesus sekali. Ya. Kalau mereka yang di luar, mereka memang tidak mengakui. Tetapi orang yang sudah bertobat, sudah percaya Yesus Kristus adalah orang yang sudah mengakui bahwa Yesus disalibkan atau tersalib karena dosanya. Nah, kalau orang yang macam begini, dia murtad, dia meninggalkan kebenaran, ya, dengan sengaja melepaskan kepercayaannya, seperti yang dikatakan di pasal 10, ya, melepaskan kepercayaannya, atau dengan sengaja berdosa, di ayatnya yang berapa tadi itu yang dikatakan dengan sengaja berbuat dosa, ya, itu di ayat yang ke-26, ya, setelah mendapat pengetahuan tentang kebenaran sengaja meninggalkan itu, maka tidak ada lagi korban. Jadi tidak mungkin Yesus Kristus disalibkan lagi bagi mereka. Ya, lagi. Jadi tidak ada balik lagi. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau mereka menafsirkan bahwa seperti diterangi hatinya dan lain-lain itu, 5 ganda kalimat itu sebagai orang yang belum diselamatkan, saya tidak mengerti bagaimana mereka menafsirkan menyalibkan lagi itu apa yang dimaksudkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya, sekalipun saya diajarkan one save always save, ya, tetapi saya, ya, mengikuti Alkitab. Saya katakan sekali lagi, saya bukan kerbau yang dicucuk hidung, ya. Tapi saya betul-betul mau menyelami apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Bukan ikut orang yang mesti punya otoritas untuk tekan kita begitu, ya. Tidak, ya. Karena saya tidak dapat berbuat melawan kebenaran. Yang saya dapat lakukan adalah untuk kebenaran, ya. Hanya itu saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya di sini kalau, ya, orang yang murtad, ya, meninggalkan kebenaran, kemudian kalau dia mau balik lagi, berarti dia akan dilihat sebagai menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, ya, dan menghinanya di muka umum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas ini adalah dosa doktrinal, ya, jadi meninggalkan kebenaran, ya. Nah, sebab katanya, nah di ayat 7 dan 8 dipertegas lagi gitu, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, ya, berarti menerima berkat terus, ya, dan yang menghasilkan rumput, tumbuh-tumbuhan yang berguna, ya, katanya bagi mereka yang mengerjakannya, yang tidak, ya, bagi mereka memberikan bagi mereka, ya, yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Yang kalau menghasilkan ini buah, bagi yang mengerjakannya itu akan menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu, katanya, menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, jelas sekali di sini ancamannya bagi yang, ya, ini menerima terus, ya, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa yang diharapkan, yaitu pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan kemudian menghasilkan buah. Sebenarnya topik di sini di pasal 6 ini adalah bahwa sebagai orang Kristen kita tidak bisa stand still, ya. Kita tidak bisa ini ada stagnan di satu tempat, tapi kita harus maju terus. Kalau kita tidak maju, maka kita pasti akan mundur gitu. Karena dunia dengan segala glamornya menarik kita terus, ya, menarik kita. Jadi kalau kita tidak maju, kita pasti akan ditarik kemudian makin mundur. Dan, ya, yang diperingatkan di sini amat sangat adalah jangan sampai murtad.
Jangan sampai ini parapipto di bahasa aslinya ini cuman satu kali terjadi di sini. Ya. Cuman satu kali kata itu dipakai di sini. Ini hapak lagamena ini. Nah, kita lihat di ayat yang 9 kemudian ya, di ayat yang ke-9 di sini katanya, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Dia bilang, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, artinya begitu begitu memperingatkan kamu dengan sangat keras begitu ya, sekalipun ya sepertinya seolah-olah kalian ini akan murtad gitu ya, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin katanya ya, tentu harus membesarkan hati mereka. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kami yakin bahwa kalian ini orang yang tidak akan murtad ya. Tentu ya kita harus yakin begitu, tetapi itu adalah satu peringatan. Nah, peringatan itu berarti kemungkinannya bisa ya. Kalau tidak kemungkinannya tidak ada, ya tidak usah diperingatkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya bahwa kamu ya memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan katanya, yang mengandung keselamatan. Jadi Rasul Paulus penulis surat Ibrani ini yang saya yakini dia membesarkan hati mereka. Dia memperingatkan mereka amat sangat, tetapi dia berkata saya yakin ya kalian di dalam kalian ada sesuatu yang baik ya, memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan katanya. Kayak ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil ya sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Nah, ini orang yang menerima surat ini adalah orang yang sudah rajin melayani ya, melayani orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi ini penerima surat ini diyakini adalah orang yang sudah rajin ya ikut pelayanan. Jadi kata Rasul Paulus, saya yakin di dalam kalian ada sesuatu yang lebih baik, yaitu yang mengandung keselamatan ya. Sebab apa ya? Kita lihat ya, ini Allah yang adil katanya ya, yang melihat pekerjaan mereka, dia tidak akan lupa pekerjaan mereka dan dia akan menuntun mereka, memimpin mereka. Kembali ya masalah ini koin dengan dua sisinya. Kita tahu Tuhan menuntun hidup orang-orang yang percaya ya, tetapi Tuhan tidak sampai ya Tuhan itu bertindak diktator dengan menghapuskan kehendak bebas di dalam diri orang itu ya. Kita percaya memang Tuhan memimpin hidup orang Kristen. Nah, yang John Calvin ajarkan itu adalah bahwa orang itu tidak punya kehendak bebas sedikit pun lagi. Jadi seperti sudah lehernya sudah dikasih ini kalung anjing begitu, tinggal ditarik. Bahkan ya lebih dari itu sudah seperti robot. Nah, tetapi kita lihat di sini Tuhan menuntun, tetapi Tuhan tidak ya menghapuskan atau Tuhan tidak melenyapkan ya kehendak bebas kesadaran diri dari orang yang sudah percaya. Tuhan mau ada tanggung jawab pada orang itu untuk setia ya, untuk tetap ya pada imannya yang semula. Di bagian lain sudah dijelaskan itu di pasal 3 dikatakan tetap berpegang teguh pada apa yang kamu yakini semula itu. Nah, di sini dikatakan ya ini kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan ya kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, katanya kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Ya, jadi betul-betul ada kesungguhan. Jadi betul-betul ada satu kesaksian ya. Ada satu dorongan ke arah positif gitu. Nah, tiap-tiap orang Kristen harus bertanggung jawab untuk memajukan imannya. Jangan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Bukan menyerahkan tanggung jawab itu kepada gembala, kepada Tuhan bahkan ya. Jadi kalau saya nanti iman saya tidak maju, itu Tuhan yang salah. Nah, bukan begitu caranya. Tiap-tiap orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk pertumbuhan imannya. Itulah sebabnya maka ya saya selalu berkata bahwa berbahagialah orang yang tinggal di dalam radius jangkauannya gereja yang benar, yang alkitabiah. Kalau tidak,
maka tidak ada pilihan. Dia pindah ke daerah yang ada gereja yang benar yang Alkitabiah, atau dia pindahkan gereja yang benar yang Alkitabiah ke tempatnya. Ya, hanya itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada gereja yang Alkitabiah eksis di lokasi jangkauannya, maka imannya pasti bisa makin mundur. Dan ya, mau salahkan siapa kalau imannya makin mundur? Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini dikatakan, ya, ini kamu harus, ya, masing-masing kamu menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, semakin mantap, ya, sampai pada akhirnya. Nah, agar katanya kamu jangan menjadi lamban, ya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, jadi jangan hati lamban. Hati lamban ini susah mengerti gitu ya. Susah mengerti, ya. Kadang-kadang bukan hanya masalah susah mengerti, tetapi terlebih dahulu sudah ada konsep yang salah di dalamnya. Nah, itu terlalu sulit untuk dihapuskan, ya. Dan akhirnya sulit untuk memahami kebenaran karena hatinya sudah ada arahannya terlebih dahulu. Jadi arah hatinya sudah jelas begitu. Jadi sulit lagi untuk mengajaknya untuk melihat kebenaran Alkitab yang sesungguh-sungguhnya, yang pure, yang murni dari ayat Alkitab itu sendiri. Nah, di sini dikatakan hati menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka, ya. Nah, jangan hati kita lamban, tapi kita harus menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran, ya, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, di ayat yang ke-13 dengan sebab, ya, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Nah, di sini sedikit diberikan ilustrasi ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, katanya ia bersumpah demi dirinya sendiri. Di sini sang penulis ingin mengajak kita untuk melihat bahwa betapa janji Allah itu patut kita pegang. Janji Allah itu iya dan amin. Janji Allah itu pasti dan kita harus percaya pada janji itu. Katanya, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi Allah sampai perlu bersumpah demi dirinya sendiri untuk meyakinkan Abraham dan untuk meyakinkan manusia seterusnya bahwa janjinya itu pasti dia tepati. Oleh sebab itu, kita tidak perlu meragukan janji Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seseorang sampai bisa murtad, itu adalah karena meragukan firman Tuhan, meragukan janji Allah. Maka dia bisa meninggalkan janji itu. Tetapi jikalau seseorang tetap berpegang teguh pada janji Allah, dia tetap memegang kebenaran firman Tuhan, nah orang ini justru sebaliknya, imannya akan makin bertumbuh. Di sini dikatakan Allah berjanji kepada Abraham, janjinya itu bahkan disertai sumpah demi dirinya sendiri. Ya. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ini mengapa Allah bersumpah pada dirinya sendiri, demi dirinya sendiri? Karena tidak ada yang lebih tinggi. Kalau manusia bersumpah itu demi Allah katanya. Nah, tapi Allah mau bersumpah demi siapa? Ya demi dirinya sendiri. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi Abraham dikatakan akan diberkati berlimpah-limpah dan akan membuat engkau ya sangat banyak. Nah, ini janji Allah kepada Abraham. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham dijadikan sebuah contoh di sini betapa dia memegang teguh pada janji Allah dan dia menanti dengan sabar, ya. Dia menanti dengan sabar sampai pada akhir hidupnya. Apakah Abraham sudah melihat ini keturunannya yang sangat banyak akan membuat engkau sangat banyak? Oh enggak, ya. Abraham hanya melihat anaknya itu Ishak yang adalah anak perjanjian, tetapi dia pegang janji Allah itu. Dan kita harus demikian juga. Jadi kita tidak boleh meragukan janji Allah, janji keselamatan. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan ya terjadi pada diri kita itu ya para pipto itu ya, murtad itu. Karena kita tetap ingat akan janji Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itu porsi kita atau itu yang harus ada pada diri kita yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu kita tetap setia, kita ingat terus akan janji Allah.
Abraham menanti dengan sabar, dan kita pun harus menanti dengan sabar seperti Abraham, mencontoh dia. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Ini masih menjelaskan mengapa Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, dan katanya, sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Nah, biasanya sumpah itu terjadi adalah demi untuk mengakhiri perbantahan. Kalau orang tidak percaya, ya katanya, saya melihat, ya saya melihat dia ambil itu barang, ya. Sebelum saya tidak ambil, ya. Akhirnya saya sumpah, ya, bahwa saya melihat. Nah, itu untuk membuat ini mengakhiri perbantahan katanya. Jadi kalau Allah sampai sudah bersumpah, itu berarti janjinya serius, ya. Dia pasti menepatinya. Dan kita harus beriman, kita harus teguh di dalam iman akan janji Allah itu, karena Allah selalu menyatakan dengan sumpah katanya. Nah, di sini dikatakan dengan sumpah mengokohkan, ya, mengakhiri perbantahan. Ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya, jadi supaya orang yang membaca janjinya, mendengar janjinya, sungguh memegangnya, Allah sampai bersumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak, ya, berubah-ubah, ya, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita yang mencari perlindungan, kita sungguh-sungguh, ya, mendapatkan perlindungan itu. Kita mendapatkan pegangan yang kuat, yaitu janji Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus pegang janji itu. Kita harus pegang Injil, ya. Kita pegang Injil. Ya, ada yang berkata Allah pegang kita. Iya, Allah pegang kita kalau kita pegang Injil, ya. Di pasal 3 dari kitab yang sama ini dikatakan, karena kita, ayat 14, ya, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada, ya, keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita berpegang, ya, pada Injil gitu. Pegang teguh, berpegang kepada kepercayaan kita, pegang Injil dengan teguh. Nah, itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Ibrani ini, supaya kita berpegang teguh, kita mempunyai sesuatu untuk kita pegang, dan itu aman gitu. Oleh sebab itu jangan lepaskan, ya. Jangan lepaskan. Dan di pasal 10 sampai dia berkata, ya, janganlah, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, jangan melepaskan, engkau pegang terus kepercayaanmu itu. Kemudian di ayat yang ke-19 katanya, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, betul, ya. Pengharapan yang diberikan oleh Allah dalam janjinya itu adalah sau yang aman, ya, bagi jiwa kita. Sau itu apa? Jangkar, ya, jangkar yang aman, yang bagi hati kita, yang telah dilabuhkan, ya, sampai ke belakang tabir. Jadi jangkar itu kalau sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir, jadi kita tinggal, ya, akan sampai ke situ, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi di belakang tabir itu adalah di tempat yang maha kudus, ya, di ruang yang maha kudus di situ. Jadi saunya sudah, atau jangkarnya sudah dilempar ke sana, dan tinggal nanti ditarik, kapalnya akan masuk menuju ke situ, ya. Jadi di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Jadi Tuhan Yesus sudah masuk sebagai perintis ke apa, ya, tempat yang maha kudus, yaitu sebenarnya adalah di surga di sana, ya, perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek, ya, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah yang merintis jalan bagi kita. Ini mau dikatakan di situ, ya. Tuhan Yesus adalah pendahulu, dialah yang sulung, dialah yang bangkit pertama, dan semua yang lain akhirnya ikut bangkit bersama dengan dia, yaitu orang yang percaya dalam namanya.
Jadi orang perjanjian lama yang percaya kepada Dia, yaitu percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita yang di perjanjian baru ini percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Kita semua akan bangkit ya bersama-sama nanti ya, yaitu menyongsong Dia di angkasa di sana. Dan Tuhan Yesus ini adalah perintis kita. Katanya Dia menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek ya. Dia menjadi imam besar. Nah, besok kita akan bicara tentang masalah imam Melkisedek ini dengan lebih jelas lagi di sini. Nah, tapi Tuhan Yesus menjadi imam besar dan kita setiap orang percaya adalah imam di dalam 1 Petrus ya. Di dalam 1 Petrus di pasalnya yang kedua ayat yang 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus ya. Jadi kita ini memiliki jabatan keimamatan. Jadi bukan sebagai orang percaya saja, tetapi kita sebagai imam juga di hadapan Allah ya. Kita imam atas diri kita sendiri. Jadi orang percaya zaman perjanjian baru adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar ya. Oleh sebab itu tidak perlu ada imam yang mengimamin kita lagi, dan kita pun tidak boleh menjadi imam bagi orang lain gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Ibrani pasal 6 kita sampai di sini, dan besok kita akan teruskan di Ibrani pasal 7. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup. Janjimu ya dan amin. Kami harus memegang teguh akan janjimu. Dan janjimu itu kiranya akan memacu semangat kami. Akan membuat kami hidup dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu bahwa janjimu ya dan amin. Engkau bahkan dengan sumpah pada dirimu mengucapkan janjimu. Dan janjimu di dalam Injil yang kami terima itu juga Tuhan kami pegang teguh sampai pada akhir hidup kami Tuhan. Sampai kami nanti tiba bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, pimpin hidup kami. Biarlah berbagai rintangan hidup kami, Engkau memberi kekuatan menolong kami untuk melewati semua itu. Dan biarlah hati kami terarah kepadamu selalu. Tuhan, terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin.